Kami dari kelompok 8 kelas 1A Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi STAM 2021 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan akan mempresentasikan tugas akhir makalah mata kuliah Mikrobiologi dan Virologi yang dosen pengampunya adalah Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI, MSI, yang berjudul Sifat Antioksidan, Antimikroba, dan Antivirus dari Bahan Herbal. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya Asira Lubis dengan NPM 212114109. Saya Elisa Putri Brutu dengan NPM 212114067. Saya Fazira Denanda Azri dengan NPM 212141040. Saya Triwayuningsih dengan NPM 21211140002. Saya Selvi Trimulyanti dengan NPM 212114072. Nama saya Bagus Setiawan dengan NPM 21211414133. Sifat antioksidan, antimikroba, dan antivirus dari bahan herbal. Kita akan membahas apa itu antioksidan, apa itu antimikroba, apa itu antivirus, dan tanaman atau tumbuhan apa saja yang dapat dijadikan obat. Dimulai dari antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Salah satu bentuk senyawa oksigen reaktif adalah radikal bebas. Senyawa ini terbentuk di dalam tubuh dan dipicu oleh bermacam-macam faktor bahwa serangan radikal bebas terhadap molekul sekelilingnya akan menyebabkan terjadinya reaksi berantai yang kemudian menghasilkan senyawa radikal baru. Dampak reaktivitas senyawa radikal bebas mulai dari kerusakan sel atau jaringan, penyakit autoimun, penyakit degeneratif, hingga kanker. Oleh karena itu, tubuh memerlukan substansi penting, yaitu antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dengan meredam dampak negatif senyawa radikal bebas tersebut. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Elisa Putri Berutu. Antimikroba. Semua sel dalam satu individu organisme mengandung perangkat DNA, atau antimikroba adalah suatu bahan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme. Pemakaian bahan antimikroba merupakan suatu usaha untuk mengendalikan bakteri maupun jamur, yaitu segala kegiatan yang dapat menghambat, membasmi, atau menyingkirkan mikroorganisme. Agen antimikroba dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan zat kimianya yang berbeda. Kelompok pertama adalah agen antimikroba sintetik atau chemical antimikroba agent, termasuk obat antibiotik dan nanopartikel oksida logam, dan logam termasuk perak, oksida perak, dan sebagainya. Kelompok kedua adalah agen antimikroba herbal. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Triwayuningsih. Antivirus. Antivirus merupakan salah satu penggolongan obat yang secara spesifik digunakan untuk mengobati infeksi virus. Sama seperti antibiotik dan antibiotik spektrum luas untuk bakteri. Kebanyakan antivirus digunakan untuk infeksi virus yang spesifik. Sementara antivirus spektrum luas dapat efektif melawan berbagai macam virus. Tetapi tidak seperti sebagian besar antibiotik. Antivirus tidak dapat membunuh virus dan hanya menghambat virus untuk masuk ke dalam sel atau bereplikasi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Bagus Setiawan. Tumbuhan herbal. Tumbuhan herbal adalah tumbuhan atau tanaman obat yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional terhadap penyakit. Sejak zaman dahulu, tumbuhan herbal berkhasiat obat yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengobatan tradisional terhadap penyakit tersebut menggunakan ramuan-ramuan dengan bahan dasar dari tumbuhan dan segala sesuatu yang berada di alam. Sampai sekarang,
Hal itu banyak diminati oleh masyarakat karena biasanya bahan-bahannya dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekitar. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Selvi Trimulyanti. Beberapa tanaman yang dapat dijadikan obat herbal. 1. Kunyit atau Curcuma domestica. Kunyit banyak digunakan sebagai obat MAH, penurun kolesterol, diare, nyeri haid, sakit kuning, dan obat luka. Komponen aktif dalam kunyit yang berperan adalah kurkuminoid. Komponen ini yang terdapat pada beberapa jenis temu-temuan lain seperti temulawak. Kurkuminoid adalah komponen yang memberikan warna kuning yang bersifat sebagai antioksidan dan berkhasiat antara lain sebagai hipokolesteromik, kolagogun, koleretik, bakteriostatik, spasmolitik, antihepatotoksik, dan antiinflamasi. Selain kurkumin, kandungan iturmeron pada rimpang temulawak berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit. Berbagai penelitian telah membuktikan khasiat kurkuminoid dalam pengobatan terutama sebagai antihepatotoksik dan antikolesterol, serta obat tumor dan kanker. Komponen fenolik dalam kunyit dapat menghambat pertumbuhan kanker dan mempunyai aktivitas antimutagenik. Selain itu, kunyit juga dapat menekan pertumbuhan kanker usus, payudara, paru-paru, dan kulit. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Fazira Denanda Azri. Jahe atau Zingiber officinale. Berbagai penelitian membuktikan bahwa jahe mempunyai sifat antioksidan. Beberapa komponen utama dalam jahe seperti gingerol, sogaol, dan gingeron memiliki aktivitas antioksidan di atas vitamin. Beberapa komponen bioaktif dalam ekstrak jahe antara lain 6-gingerol, 6-sogaol, diaryl-heptanoid, dan kurkumin mempunyai aktivitas antioksidan yang melebihi tokoferol. Rimpang jahe mengandung 0,8-3,3% minyak atsiri dan 3% terkandung di dalamnya rimpang antara lain vitamin A, B1, C, lemak, protein, pati, damar, asam organik, oleoresin atau gingerin, dan volatile oil atau gingerol, gingeberol, zingiberin, borneol, sineol, dan veladren. Oleoresin bergantung pada klon jahe yang bersangkutan. Selanjutnya saya serahkan kepada Asira. Kemudian selanjutnya ada pala atau Myristica fragrans. Biji pala memiliki kandungan minyak atsiri pala sekitar 5-15% yang meliputi inen, sabinen, kamfen, myristicin, elemisin, isoelemisin, eugenol, isoeugenol, metoxieugenol, safrol, dimeric polipropanoat, lignan, dan neolignan. Eugenol diketahui merupakan komponen utama yang bersifat menghambat peroksidasi lemak dan meningkatkan aktivitas enzim seperti dismutase superoksidase, katalase, glutathione peroksidase, glutamin transferase, dan glukose 6-fosfat dehidrogenase. Peran tersebut merupakan fungsi yang hanya dapat dilakukan oleh senyawa antioksidan. Setelah dilakukan penelitian mengenai analisa kandungan flavonoid total dan aktivitas antioksidan dari beberapa tanaman rempah, didapatkanlah hasil bahwa dari 5 macam sampel rempah seperti jahe, kunyit, kencur, lengkuas, dan pala, didapatkan 3 sampel memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi, yaitu jahe, kunyit, dan pala. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Elisa. Paprika atau Capsicum annum. Paprika merupakan jenis tanaman yang cukup banyak ditanam di Indonesia.
Paprika termasuk istimewa dibandingkan dengan cabai lain karena mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Kandungan vitamin C tersebut jauh lebih tinggi daripada jeruk yang selama ini dikenal sebagai sumber vitamin C. Setiap 100 gram paprika merah mengandung 190 mg vitamin C. Kandungan ini tertinggi di antara paprika jenis lainnya. Sedangkan kandungan vitamin C pada jeruk hanya 30-50 mg per 100 gram jeruk. Selain itu, paprika diketahui mengandung banyak vitamin A dan senyawa flavonoid yaitu quercetin dan luteolin. Paprika juga mengandung senyawa yang bermanfaat sebagai energi, antara lain protein, karbohidrat, lemak jenuh, dan lemak tidak jenuh. Paprika mengandung senyawa yang membuat rasa pedas yaitu kapsaisin. Pada paprika terdapat vitamin B kompleks serta mineral lengkap seperti kalsium, besi, kalium, magnesium, fosfor, natrium, seng, tembaga, mangan, selenium, serta asam folat. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Tri Wahyuningsih. Serai atau Cymbopogon citratus. Daun tanaman serai populer digunakan sebagai analgesik, antiinflamasi, antipiretik, dan antispasmodik. Penelitian menunjukkan bahwa pada tanaman serai terdapat kandungan isorientin, isoskoparin, swertiajaponin, isoorientin, 2O, rhamnosid, orientin, chlorogenic acid, dan sapeic acid. Antioksidan pada tanaman serai ditunjukkan dengan keberadaan senyawa fenol yang tinggi. Hasil lebih baik akan ditunjukkan oleh tanaman serai bila dikombinasikan dengan rempah lain seperti daun kemangi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Selvi Tri Mulyanti. Lengkuas atau Alpinia galanga. Rimpang lengkuas merah atau Alpinia galanga merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat dalam pengobatan dan mengandung senyawa fenolik dan flavonoid. Hasil screening fitokimia menunjukkan bahwa ekstra etanol rimpang lengkuas mengandung senyawa flavonoid, triterpenoid atau steroid, senyawa fenolik, dan saponin. Rimpang lengkuas mengandung lebih kurang 1% minyak atsiri berwarna kuning kehijauan yang terutama terdiri dari metil sinamat 48%, sineol 20% sampai 30%, eugenol, kamper 1%, sesquiterpen, pinen, galangin, resin yang disebut galangol, kristal berwarna kuning yang disebut kaempferida, kadinen, hexabidrokadalen, hidrat, quercetin, kaemperol, amilum, dan beberapa senyawa flavonoid lain. Aktivitas antioksidan lengkuas berasal dari quercetin, kaemperol, dan galangin. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Bagus Setiawan. Daun asam Jawa atau Tamarindus indica. Daun asam Jawa atau Tamarindus indica digunakan sebagai antiseptik, penghilang mual, penambah nafsu makan bersifat abortus, dan penghilang rasa sakit. Daun asam bermanfaat untuk obat bisul, koreng, campak, demam, asma, batuk kering, sakit panas, sakit perut, dan bengkak di sengat lipan atau lebah. Daun asam memiliki kandungan seteksin, iovitexin, dan isoorietin.
Selain itu juga mengandung saponin, flavonoid, dan tanin yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, dan masih banyak tumbuhan lainnya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Fazira Denanda Azri. Kesimpulan. Obat-obatan seperti kunyit, jahe, pala, paprika, serai, lengkuas, bawang merah, kayu angin, daun asam jawa, labu putih, cengkeh, kamomail, kayu putih, timi, penirroyal, adas, daun mint, burdok, salep lemon, mallow dapat menghilangkan bakteri dengan bertindak sebagai penangkal radikal bebas. Aktivitas antibakteri obat herbal ini berbeda terhadap berbagai jenis dan berbagai jenis ekstrak dan minyak atsiri dari obat herbal ini. Dalam makalah ini diperlihatkan bahwa konsentrasi hambat minimum atau KHM obat herbal seperti minyak atsiri, temiteral terhadap berbagai bakteri berada pada kisaran 50-400 ppm. Namun beberapa peneliti lain mengevaluasi aspek positif dan pembatas pembalut nanofibrous dengan luas permukaan yang besar dan kapasitas untuk melepaskan antibiotik, obat herbal, dan agen antibakteri secara lokal ke dalam luka untuk pengobatan infeksi. Perlu dicatat bahwa obat-obatan herbal dapat bertindak sebagai antioksidan langsung dengan menghalangi pembentukan ROS, dan oleh karena itu dapat menghambat jalur kematian sel yang direncanakan. Kehadiran senyawa fenolik dalam ekstrak atau minyak esensial dari obat-obatan herbal ini sering menunjukkan sifat antioksidan dan antimikroba yang kuat. Oleh karena itu, obat-obatan herbal sering lebih disukai karena sifatnya yang kurang toksik dan bebas efek samping dibandingkan dengan agen antimikroba sintetik. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, hasil presentasi dari kami kelompok 8. Mohon maaf apabila masih sangat banyak kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.